بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة. Alangkah banyaknya bertebaran nas-nas dari Quran dan Sunnah. Fi qabulillahi taubata min ibadihi min ayyi dhanbin kan. Betapa Allah menerima taubat hamba-hambanya dari segala macam dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa kadzalika al-istighfaru al-mujarradu yahsulu bihi min maghfirati adh-dhunub was-sayyi'ati bihasabih. Bahkan istighfar seseorang hamba belaka dengan mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, dengannya akan tercapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, ya, dan dari kesalahan-kesalahannya, bihasabih, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis qudsi Allah Jalla wa Ala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau masih tetap berharap kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan ampunkan bagimu dosa-dosamu, dan aku tidak peduli dengan dosa-dosamu. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu telah sampai ke langit tingginya, kemudian engkau meminta kepada aku ampunan, aku akan ampunkan dosa-dosamu itu dan tidak aku pedulikan. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku membawa satu bumi kesalahan dan dosa-dosa, tapi engkau tidak menyekutukan aku, niscaya aku akan datangkan satu bumi pula ampunannya. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan manusia dengan dosa-dosanya dengan beberapa sebab. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak sebab pertama dan kedua. Yang pertama adalah dengan taubat. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita dengan taubat meski dosa itu sebesar bumi. Yang kedua, Allah ampunkan dengan istighfar. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa kadzalika min afwihi subhanahu anna al-hasanati wal a'mal as-salihah tukaffiru as-sayyi'ati wal khataaya. Bahwasanya segala macam kebaikan-kebaikan hamba, amalan-amalan salehnya yang dia lakukan dapat pula menggugurkan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ini yang ketiga. Al-amalu salihah, amal saleh. Jadi kalau kita mau tahu apa caranya Allah menghapuskan dosa kita, pertama dengan taubat, yang kedua dengan istighfar, yang ketiga dengan amal saleh. Ya, amal saleh dapat menghapuskan kejelekan kita. Allah berfirman, innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sesungguhnya segala macam bentuk kebaikan-kebaikan itu akan dapat menghapuskan, menghilangkan kejelekan. Dan dalam hadis yang sahih kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah engkau mengikuti perbuatan jelekmu, dosa-dosamu, maksiatmu dengan perbuatan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Hadis Imam Ahmad dan Tirmidzi, Hakim dan lain-lainnya. Ini yang ketiga. Dengan menggantikan kejelekan dengan amal saleh. Semakin banyak kita beramal saleh, semakin banyak Allah hapuskan dengannya dosa-dosa kita. Adapun yang keempat, sebab dengan Allah maafkan kita, ampunkan dosa-dosa kita, kata Syekh Abdul Razak, wa kadzalika min afwihi annal masa'ib allati tusibu al-'abda fi nafsihi aw waladihi aw malihi tukaffiru sayyi'atihi. Bahwasanya segala macam bentuk musibah, penderitaan, ya, yang datang menghampiri hamba, baik musibah tersebut dalam dirinya, fi nafsihi, dalam dirinya berupa kesedihan, ya, kegalauan, berupa penyakit, ya, kemudian awwaladih, atau musibah itu datang pada anaknya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, anaknya diberi ujian dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya mungkin diberi ujian dengan akhlak yang tak baik, perangai yang jelek, ya, dan seterusnya. Itu ujian. Au malihi, atau ujian pada hartanya, dengan hartanya berkurang, hartanya hilang, hartanya tertipu, ditipu orang,
atau ujian dengan hartanya yang banyak, apakah dia mampu tetap istiqamah dalam jalan ketaatan? Diuji Allah Subhanahu wa taala. Dan semua musibah yang datang melandanya, ya, pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, tukaffiru sayyi'atih, akan dapat menghapuskan kejelekan-kejelekannya. Khususan idza ihtasaba thawabaha. Terkhusus hal ini diperoleh bagi orang-orang yang memang mengharapkan ganjaran atas musibah yang Allah turunkan kepadanya. Wa qama bi wadhifatis sabri aw ar-ridha. Terkhusus bagi orang yang menghadapi semua musibah tersebut dengan sabar dan ridha. Inilah 4 jalan Allah menghapuskan dosa-dosa hamba. Dengan taubat, dengan istighfar, dengan amal saleh, dan dengan musibah. Sampai duri yang mengenai kita pun dengan Allah akan hapuskan dosa. Ya, masuk duri ke tangan. Ya, bahkan kesedihan kita sendiri, kadang-kadang merasa sedih, kadang-kadang merasa sempit dada dan seterusnya. Allah hapuskan dengan dosa-dosa kita. Dengan ketentuan, ya, bahwasanya kita memang berharap daripada Allah ganjaran atas musibah tersebut, ganjaran pahala. Dengan ketentuan kita harus sabar menghadapinya. Ya, tidak menghujat takdir, menyalahkan Allah, dan ridha dengan ketentuan tersebut. Inilah yang keempat, penghapus dosa. Maka ikhwatul kiram rahimakumullah, ada saja cara Allah menghapuskan dosa kita. Kadang-kadang kita malas beramal saleh, Allah hapuskan dosa kita dengan penyakit. Kadang-kadang kita banyak dosa-dosa masa lalu, Allah hapuskan dosa kita dengan penyakit, ya, yang menderita kita. Dengan itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada surga yang tinggi tingkatnya dengan penyakit tersebut, yang tidak akan dapat kita capai dengan amal saleh kita, karena kurang amal saleh, sementara harus naik tingkat. Dengan itu Allah uji baginya dengan penyakit, penderitaan pada hartanya, ya, pada anak-anaknya. Diuji Allah Subhanahu wa taala pada dirinya agar dia mencapai tingkat yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan baginya di surga kelak. Ya, maka janganlah kita merasa apa yang datang berupa musibah itu datang begitu saja, tidak. Dengannya Allah mengangkat derajat-derajat kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Wa min 'azimi 'afwi subhanahu, dan di antara bentuk luasnya ampunan Allah, agungnya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu, annal 'abda yubarizu rabbahu bil 'adha'im. Kadang-kadang hamba menentang Allah dengan dosa-dosa besar, wal jara'im, ya, berbagai macam bentuk pelanggaran, kemaksiatan. Fayaltufu bihi rabbuh, Tuhan yang maha lembut terhadapnya. Wa yuhillu alaihi afwah, bahkan dia gantikan, ya, segala macam dosa-dosa tersebut dengan maafnya. Selalu kita buat dosa, ikhwati fillah, baik dosa besar maupun kecil, tapi Tuhan kita Allah Jalla wa'ala senantiasa lembut terhadap kita, tak kasar, ya, mengampuni dosa-dosa kita meski kita menentangnya dengan dosa-dosa. Tetap dia beri maaf kita, tak dihukumnya seketika. Wa yashrahu sadrahu litaubah, bahkan Allah terangkan, luaskan, lapangkan dada kita agar kita, ya, berusaha mencari jalan taubat kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Dia berikan ilham agar kita bertaubat. Wa yataqabbal minhum matabahu, tatkala kita bertaubat Allah terima pula taubat kita. Dia yang memberikan kepada kita ilham untuk mencari jalan taubat. Setelah itu dia terima pula taubat kita Jalla wa'ala. Bal innahu subhanahu yafrahu bitaubati abdihi idha tab. Bahkan Allah betapa gembira, sukacitanya dengan taubat hamba tatkala dia kembali. Ma'annahu ghaniyun hamidun, padahal Allah Tuhan yang maha kaya, Tuhan maha terpuji. Tak guna baginya taubat kita, tak menambah kekayaannya, tak mengurangi kekayaannya, tak menambah keagungannya, tak mengurangi keagungannya.
La tanfa'uhu ta'atu man ata'ah. Tak ada guna bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit jua pun, tak ada keuntungan Allah hamba sekiranya mereka taat, tak ada keuntungannya. Ya, wala tadurruhu ma'siyatu man 'asah. Tak berbahaya sedikit pun maksiat hamba-hambanya bermaksiat kepadanya. Tuhan Allah adalah Tuhan Maha Kaya. Segala macam ketaatan kita perbuat, tak ada keuntungannya kembali kepada Allah, kepada kita semata. Kata Allah, kata Rasulullah, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya itu semua amalan yang kalian lakukan untuk kalian. Aku akan beri ganjaran, akan kuhitung, tak aku lupakan. Subhanallah. Faman wajada khairan falyahmadillah. Yang mendapati dalam dirinya banyak kebaikan, ya, hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita muji Allah, kebaikan yang berlimpah yang Allah berikan kepada kita berupa taufik, hidayah, inayah, sehingga kita dapat melakukan berbagai macam bentuk ketaatan. Yang mendapati dalam dirinya kebaikan, banyak-banyak puji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah. Tapi ketika dilihat dalam dirinya ternyata bukan kebaikan, maksiat, dosa-dosa, kemunafikan, maka janganlah celah kecuali dirinya sendiri. Maka tak ada untungnya bagi Allah kita salat 5 kali sehari semalam. Kita tak pernah menguntungkan Allah. Tuhan Allah Maha Kaya, tak butuh dari manusia apapun jua. Ya, kita puasa selama 30 hari, tak ada untungnya bagi Allah Jalla wa'ala. Kita bermaksiat seluruhnya pun tak pernah merugikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Tuhan Maha Kaya. Sekiranya seluruh manusia berdiri, bangsa jin berdiri, disuruh semuanya meminta sesuka hati mereka apapun juga, dan permintaan mereka semuanya dikabulkan Allah Jalla wa'ala, tak ada yang kurang dengan sempurna. Kata Allah Jalla wa'ala, ma naqusa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Tak akan mengurangi sedikit jua pun kekayaanku, kekerajaanku, kecuali bagaikan kurangnya samudra yang luas jika dimasukkan kepadanya jarum dan ditariklah jarum. Yang menempel di jarum itulah yang berkurang dari samudra. Begitulah yang berkurang daripada kerajaan Allah Jalla wa'ala. Kalau semua hajat kita ya kabulkan, seluruh makhluk, entah berapa jumlahnya, entah miliaran, entah triliunan, semua mereka minta apapun diberi, tak mengurangi sedikit jua pun kekayaan Allah. Andai kata diberikan dari awal hingga akhir seluruh manusia dan jin, yang paling jahat, yang paling fasik, semuanya dikumpulkan jadi satu hati, hati yang paling fasik, ya, tak juga mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala.